Assalamualaikum, pada pertemuan kali ini aku akan membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan. Nah, sebelum kita membahas mengenai materi struktur dan fungsi dari tumbuhan, kita harus tahu dulu nih, organ apa saja sih yang ada di tumbuhan. Nah, organ yang ada di tumbuhan itu ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Oke, yang pertama kita akan membahas organ akar. Nah, kamu pasti sudah tahu bahwa akar ini merupakan struktur organ yang letaknya di dalam tanah. Struktur dari akar ini dapat dilihat secara morfologi atau dari luar dan anatomi atau dari dalam. Nah, yuk kita bahas terlebih dahulu bagaimana sih struktur akar jika kita lihat secara morfologi atau dari luar. Jika kita lihat secara morfologi, akar ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama, ada rambut akar. Nah, jika kamu sering mencabut rumput, kamu pasti tidak asing lagi dengan yang namanya rambut akar ini. Di mana rambut akar ini berbentuk bulu-bulu halus yang berukuran kecil, yaitu berdiameter 5-17 mikrometer dengan panjang antara 8 sampai 1500 mikrometer. Nah, jadi rambut akar ini banyak terdapat pada sisi-sisi akar tanaman. Apakah kamu tahu bahwa rambut akar ini merupakan bagian dari akar yang memiliki umur pendek? Ya, masa hidupnya itu sekitaran 2-3 minggu. Akan tetapi rambut akar ini akan terus-menerus bergenerasi dengan melakukan pembelahan sel. Itu sebabnya kalau kamu mencabut satu tumbuhan, pasti kamu akan melihat bahwa rambut akar ini terlihat sangat muda-muda. Nah, sekarang kamu harus tahu fungsi dari rambut akar ini apa. Dimana yang pertama, rambut akar ini berfungsi untuk mencari celah antar partikel tanah, kemudian mempermudah proses penyerapan air dan mineral hara yang ada di dalam tanah, lalu mencegah organisme bakteri berbahaya masuk ke dalam tanah melalui pembuluh silam. Nah, selanjutnya yang kedua ada batang akar. Batang akar ini merupakan batang yang terletak antara pangkal akar dan juga ujung akar. Nah, di batang akar inilah tempat rambut-rambut akar akan tumbuh. Yang ketiga ada ujung akar. Ujung akar pada batang ini merupakan bagian yang muda pada akar yang berbentuk seperti tunas. Nah, ujung akar ini akan terus-menerus beregenerasi kemudian akan berganti akar baru ketika sudah mati. Nah, yang terakhir ada tudung akar atau kaliptra. Tudung akar ini merupakan bagian dari akar yang sangat kuat. Kenapa demikian? Nah, karena tudung akar ini mampu menerobos beberapa lapisan tanah yang terbilang sangat keras. Nah, tudung akar ini terletak paling ujung, di mana tudung akar ini terdapat pada tanaman monokotil dan juga pada dikotil. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai struktur akar secara morfologi. Yuk sekarang kita bahas bagaimana struktur akar jika dilihat secara anatomi atau dari dalam. Nah, anatomi pada akar yang pertama itu terdapat epidermis. Epidermis ini merupakan lapisan terluar pada akar yang terdiri dari sel rapat dan kemudian dinding sel pada epidermis ini sangat tipis ya guys, sehingga bisa dilalui oleh air. Lalu yang kedua ada korteks. Nah, setelah tadi epidermis, sekarang ada korteks, di mana korteks ini merupakan lapisan atau kulit pertama dari akar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, lapisan sel pada korteks ini berdinding tipis. Kemudian di korteks ini terdapat ruang antar sel yang berfungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang terakhir ada endodermis. Nah, endodermis ini berfungsi untuk mengatur jalannya lalu lintas ke pembuluh akar. Apa saja sih pembuluh akar? Yaitu ada xilem dan floem. Nah, tadi kan kamu sudah tahu bagaimana struktur dari akar. Kamu juga harus tahu nih apa saja sih fungsi atau peran akar bagi tumbuhan. Yang pertama, akar ini menyerap air, mineral, dan juga zat-zat hara yang terdapat di dalam tanah. Kemudian yang kedua, menunjang berdirinya tumbuhan. Yang ketiga, ada beberapa tumbuhan akar ini digunakan sebagai alat respirasi. Lalu yang keempat, pada beberapa tumbuhan juga akar ini sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan seperti singkong. Selanjutnya ada perbedaan akar monokotil dan dikotil. Kalian bisa lihat pada tabel, banyak jenis perbedaan antara akar monokotil dan dikotil. Di mana jenis perbedaannya bisa kita lihat dari sistem perakaran, kemudian dari kaliptra, dari pedesikel, dari xilem dan floem, dari ompulur, dan dari kambium. Itu berbeda. Silakan dibaca. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai organ akar. Sekarang kita masuk ke organ batang. Pertama kita bahas dulu morfologi dari batang. Nah, morfologi dari batang di setiap tumbuhan itu berbeda-beda.
Misalnya aja panjang batangnya, pasti tidak sama karena ada tumbuhan yang berbatang pendek, terus ada juga tumbuhan yang berbatang panjang. Nah, hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti genetik dan kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu seperti suhu, cahaya, dan kesuburan tanah. Oke, berbicara mengenai panjang batang tumbuhan itu berbeda-beda, jadi berdasarkan keadaan ini, tumbuhan ini dibedakan menjadi 2 kelompok jenis batang. Yang pertama ada tumbuhan herba. Nah, tumbuhan herba ini merupakan tumbuhan yang berbatang lunak, berwarna hijau, ukurannya itu pendek dan umurnya juga pendek. Contohnya tumbuhan kangkung, bayam, dan jagung. Nah, yang kedua ada tumbuhan berkayu. Nah, kebalikan nih, kalau tadi tumbuhan herba itu lunak, maka tumbuhan berkayu ini batangnya itu keras dan terdapat kulit kayu yang tebal. Kemudian, umur dari tumbuhan berkayu ini relatif panjang. Contohnya adalah tumbuhan rambutan, mangga, dan durian. Selanjutnya kita bahas tentang anatomi batang. Oke, kita bahas dulu epidermis pada batang. Epidermis pada batang ini terdiri dari satu sel yang tersusun rapat dan tidak berongga. Nah, di mana lapisan epidermis ini berperan sebagai lapisan pelindung lapisan yang ada di dalamnya. Yang kedua, ada korteks. Nah, korteks pada batang merupakan jaringan parenkim yang terdiri dari lapisan sel yang berdinding tipis. Korteks ini memiliki rongga-rongga antar sel yang berfungsi untuk pertukaran udara. Nah, apa fungsi dari korteks? Fungsinya adalah untuk menyimpan cadangan makanan. Selanjutnya ada stele. Stele pada batang merupakan bagian yang paling dalam pada batang, di mana di stele ini terdapat pembuluh angkut guys, yang namanya xilem dan floem. Nah, fungsi dari xilem pada batang adalah membawa zat-zat dan mineral dari akar menuju ke daun. Sedangkan fungsi dari floem adalah untuk menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Kira-kira apa ya fungsi batang bagi tumbuhan? Batang ini berfungsi sebagai organ lintasan air dan juga mineral yang diangkut oleh xilem dan floem. Lalu, sebagai pembentuk dan penyangga bagi tumbuhan. Dan pada beberapa tumbuhan, batang ini juga digunakan sebagai penyimpan cadangan makanan seperti tebu. Nah, sekarang kita lihat perbedaan antara batang dikotil dan batang monokotil. Di mana kita bisa lihat dari jenis perbedaannya yaitu pada bentuk batang, kemudian pada kambium, dan pada letak pembuluh angkut. Itu berbeda antara monokotil dan dikotil. Silakan dibaca. Oke, yang terakhir kita membahas mengenai daun. Nah, kita bahas dulu morfologi dari daun ini. Nah, pada umumnya daun ini berwarna hijau. Kenapa ya daun berwarna hijau? Nah, daun berwarna hijau itu karena kandungan kloroplas yang ada di dalam sel-sel daun. Nah, daun memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada dasar daun atau hipopodium, lalu ada helaian daun atau lamina, dan tangkai daun atau petiolus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dasar daun. Nah, ini merupakan bagian dari daun yang melekat pada batang tumbuhan. Nah, ada beberapa tumbuhan yang dasar daunnya ini sering menggelembung yang biasanya disebut dengan pulvinus, seperti daun mangga dan jenis polong-polongan. Yang kedua ada tangkai daun. Tangkai daun ini merupakan bagian pada daun yang menghubungkan antara dasar daun dengan helaian daun. Nah, di setiap tumbuhan itu memiliki tangkai daun yang berbeda-beda. Ada yang memiliki tangkai daun pendek, ada juga tumbuhan yang memiliki tangkai daun panjang, bahkan ada juga tumbuhan yang tidak memiliki tangkai daun. Nah, berikut ini beberapa jenis tangkai daun dari berbagai jenis tumbuhan. Yang pertama, berkelenjar, ini seperti pada tumbuhan jengkol. Yang kedua, berongga serupa spons, ini pada talas. Lalu berongga bolong, misalnya pada pepaya, bersayap pada jeruk, dan bersendi-sendi misalnya pada kenari. Nah, yang terakhir ada helaian daun. Helaian daun ini merupakan lembaran tempat terjadinya proses fotosintesis pada tumbuhan. Selanjutnya kita masuk ke anatomi daun. Nah, bagian anatomi daun itu ada epidermis, kemudian ada jaringan tiang atau palisade, lalu ada jaringan bunga karang atau spons, dan terdapat berkas pembuluh angkut daun. Nah, kita langsung saja masuk ke jaringan epidermis daun. Epidermis pada daun merupakan lapisan terluar pada daun, baik itu daun bagian atas maupun bagian bawah. Jadi epidermis ini paling luar. Nah, epidermis ini memiliki fungsi untuk melindungi bagian atas maupun bagian bawah dari sel yang ada pada daun. Di mana epidermis ini akan mencegah penguapan air yang berlebihan. Lalu jaringan epidermis ini memiliki lapisan lilin atau rambut halus.
Nah, di antara sel-sel epidermis pada daun ini terdapat stomata yang memiliki fungsi untuk pertukaran gas. Nah, yang kedua ada jaringan tiang atau jaringan palisade. Jaringan palisade ini terletak di bawah jaringan epidermis, di mana jaringan ini merupakan sel-sel yang memiliki bentuk tegak, silindris, dan tersusun rapat. Kemudian pada jaringan palisade ini mengandung kloroplas dan terjadinya proses fotosintesis. Nah, yang ketiga ada jaringan bunga karang atau spons. Jaringan ini memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak rapat, yang berfungsi untuk menampung karbon dioksida untuk proses fotosintesis. Nah, yang terakhir ada berkas pembuluh angkut. Nah, berkas pembuluh angkut terdapat pada tulang-tulang daun, di mana bagian tersebut merupakan cabang dari silinder pusat batang. Nah, itulah tadi morfologi dan anatomi pada daun. Sekarang kita bahas fungsi dari daun. Nah, fungsi daun bagi tumbuhan yang pertama itu sebagai tempat cadangan makanan dan juga cadangan air. Lalu sebagai alat pernapasan tumbuhan, kemudian sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis, lalu sebagai alat penguapan. Nah, kita lihat perbedaan daun monokotil dan dikotil. Nah, perbedaan daun monokotil dan dikotil dapat kita lihat dari beberapa jenis perbedaan. Dimulai dari tipe daun, kemudian dari tipe tulang daun, kemudian dari modifikasi epidermis, lalu pada stomata dan seludang berkas pengangkut. Ini terdapat perbedaan antara daun monokotil dan dikotil. Silahkan dibaca. Nah, inilah tadi pembahasan mengenai struktur dan fungsi dari bagian tumbuhan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.